ada 707 klub. Bukan perkara mudah membangun satu klub, dua klub. Ini di Kota Bandung itu 707. Atlet potensialnya yang digarap oleh beberapa cabang, semua cabang. Salam olahraga, Bandung unggul, Bandung juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan olahraga dimanapun Anda berada, RRI Bandung kembali lagi menemani Anda ya di channel YouTube RRI Bandung. Dan di kesempatan hari ini kami berada di Sekretariat KONI Kota Bandung di Jalan Jakarta nomor 18. Seperti biasa kami akan berbincang tentang olahraga. Memang Kota Bandung menjadi barometer dari daerah-daerah yang lain dikarenakan Kota Bandung ini atletnya sangat luar biasa ya, menopang Jawa Barat untuk PON 20 di Papua nanti dan juga ini di Porprov juga. Ini sudah yakin sekitar 80%, 90% atau mungkin 100% ya akan menjadi juara umum di Porprov nanti. Nah, kami akan berbincang bersama Ketua Umum KONI Kota Bandung, Bapak Dr. Nuryadi, MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Kang Adi dan kawan-kawan pemirsa RRI. Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Dan mungkin kelihatannya habis Lebaran ini, pas Lebaran ini semakin sehat ya, Ketua nih. Insya Allah dibuka ya. Dibuka aja lah ya. Udah aja, Insya Allah ya. Alhamdulillah kita semuanya sehat karena menggunakan prokes ya. Ini salah satunya. Salah satunya itu ya, protokol kesehatan selalu dijaga di sini. Insya Allah. Ya, baik. Dan kami juga akan berbincang bersama Ketua Taekwondo Indonesia Kota Bandung, Bapak Dedi Heryadi. Selamat pagi, Pak Dedi. Pagi semuanya. Salam sehat dan semangat selalu buat prestasi Kota Bandung. Luar biasa. Mukanya ceria semua ya, pasca Lebaran ya. Pak Ketua tamat Lebarannya Pak? Puasanya Pak? Insya Allah, Alhamdulillah tamat. Tamat ya. Tamat harinya atau tamat puasanya Pak? Tamat saumnya. Ya, baik. Insan olahraga, kami akan berbincang tentang jelang Porprov dulu nih ya. Gimana nih Ketua nih ya, masalah Porprov ya atau juga Porda mungkin sekarang diganti sama Porprov ya. Kalau misalnya dulu ini Porda ini di satu daerah ya dan sekarang dibagi-bagi. Ya sedikit aja penjelasannya seperti apa. Apakah Kota Bandung ini ada kerugian besar ya, bukan kerugian ya, ini tambahan dana harus meningkat lagi ataukah gimana di samping ini ya cabur-cabur yang lainnya. Gimana nih Ketua? Terima kasih Kang Adi dan pemirsa RRI dimanapun berada. Kita patut bersyukur bahwa hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas dan salah satunya adalah siaran ini. Kawan-kawan semua, bahwa memang Porda atau Porprov sekarang itu merupakan ajang pembinaan untuk menuju PON. Jadi artinya di situ salah satu pembinaan yang dalam hal ini adalah tentang kompetisinya. Jadi semua kota kabupaten selama 4 tahun membina atlet, ini bermuara ujungnya adalah di Porprov. Porprov kali ini memang cukup besar karena apa? Selain dari penyelenggaraan juga dari sisi jumlah cabang olahraga yang diikuti. Sekarang cabang olahraganya saja ada 76 ya. Dengan nomor pertandingan 943. Ini kelihatannya event terbesar di dunia, boleh dicek dalam kegiatan multi event. Ini kegiatan terbesar di dunia, ini cukup hebat. Saya sebagai insan olahraga cukup bangga karena antusiasme masyarakat Jawa Barat, masyarakat Kota Bandung ini cukup luar biasa untuk menyambut Porda ini. Penyelenggara pun baru kali ini desain penyelenggara Porprov atau Porda yang lalunya namanya Porda adalah menjadi memang di SK Gubernur yang sebelumnya adalah 3 daerah dan sekarang kemungkinan usulan penyangganya menjadi 9 daerah. Ini cukup
Di satu pihak menggembirakan karena apa? Kawan-kawan Konida yang ada di Jawa Barat antusias untuk menjadikan Porda ini atau Porprov ini sebagai trigger untuk pembangunan. Itu keuntungannya. Karena apa? Memang harus begitu bahwa event olahraga itu harus dijadikan dasar untuk ikut serta membangun daerahnya. Kesempatan sekarang adalah yang tadinya 3 daerah yang sebelumnya hanya di Porda lalu kan di Kabupaten Bogor ya. Sekarang ada 6 daerah dari mulai Subang, Kabupaten Bandung Barat, berikutnya ke timurnya ada yang di Pangandaran, ada yang di Tasik, berikutnya Banjar, Ciamis, ke utaranya juga ada Cirebon. Nah, dan seterusnya, ini ada 9. Memang keuntungan saya sebutkan tadi adalah sebagai trigger untuk pembangunan dan pemerataan pembinaan. Ini harapannya saya pribadi, jadi kabupaten kota yang tadinya tanda petik bahwa pembinaan hanya menjelang Porda, sekarang mah dengan adanya Porda ini mudah-mudahan ya, jadi simultan pasca Pordanya di satu pihak nanti ada bangunan baru, venues baru atau tempat latihan baru sehingga mendongkrak prestasi secara keseluruhan. Tapi di pihak lain, memang ini di pihak lainnya kita sebagai salah satu peserta memang bukan perkara mudah ketika Porprov ini dilakukan di 9 daerah. Karena apa? Ketika kita sudah mendesain di satu kota, otomatis tentang pembiayaan pun, mohon maaf ya, biaya hotel, biaya transportasi dan seterusnya sudah didesain di satu misalnya atau di 3, sekarang menjadi 9. Yang sementara jaraknya itu cukup luar biasa jauh kan. Bukan berarti kami pesimis, tidak, tapi ini bahan renungan untuk 4 tahun ke depan. Ya bagaimana caranya Porda ini bisa atau Porprov ini bisa jadi pemerataan pembangunan tapi di satu wilayah. Nah ini kembali lagi saya sering kali berdiskusi dengan kawan-kawan. Hebat kalau Porda ini ke 4 tahun ke depan misalnya pengembangan wilayah utara, Porda 4 tahun ke depan atau wilayah timur, fokus di wilayah timur, tidak ke timur, tidak ke barat, tidak ke tengah. Ini akan mengurangi pembiayaan saya kira. Saya yakin begitu. Kalau misalnya Porda di wilayah timur saja umpamanya, otomatis kita men-setting perjalanan, men-setting hotel kan itu satu apa ya namanya, tidak beda-beda harga. Karena biaya di utara, biaya di barat dengan biaya di timur saya yakin akan berbeda tentang biaya hotel. Itu yang menjadikan kita berat. Apalagi tuan rumah penyelenggara harus menyediakan sarana yang terbaik, layanan yang terbaik, ditambah peserta juga. Misal Subang sebagai tuan rumah harus memberikan layanan terbaik. Di satu pihak Subang juga harus mengirimkan atlet ke Pangandaran, mengirimkan ke Cirebon. Nah ini biaya yang harus kita pertimbangkan itu. Ini salah satu contoh kelebihan ya, kekurangan dan harus diperbaiki juga ya. Ini saya kira pemikiran makro untuk 4 tahun ke depan. Itu Kang. Baik. Mungkin ini ya Porda kali ini mungkin Porprov kali ini untuk uji coba dulu ya Pak Ketua ya, uji coba dulu gimana sukses apa tidak, mungkin nanti yang 4 tahun ke depan ada perubahan lagi ya. Ini salah satu pencetus juga nih Pak Nuryadi ini jangan sampai di petak-petak lah ya, kalau misalnya satu arah pembiayaannya bisa 4 kali lipat, bukan begitu Pak? Ya betul, bisa jadi begitu. Tapi pemerintah setempat gimana Kak dengan adanya beberapa wilayah yang menjadi tempat venue Porda ini, apakah dari pihak pemerintah setempat akan menambahkan dengan kekurangan ini gimana? Ya memang resiko kita mengajukan tuan rumah adalah harus ada dana pendamping dari kota kabupaten. Itu resiko. Ketika misal saya sebutkan, kalau boleh saya sebutkan Ciamis atau Banjar atau Tasik mengajukan, memang kewajiban Porda itu di dalam perundang-undangan kan sangat jelas adalah Jawa Barat. Tapi di satu pihak kan pemerintah daerah pasti akan pengeluaran biaya dong. Nah itu harus risiko-risiko itu harus kita tanggung bersama. Maksudnya di kota kabupaten termasuk juga kita men-setting ke beberapa daerah itu resiko. Tidak ada pilihan lain sekarang. Kota Bandung harus, apa yang harus dilakukan ya harus siap.
Saya yakin semua cabang olahraga harus siap. Kita juga insya Allah siap dan pemerintah kota kabupaten juga termasuk kota Bandung insya Allah siap untuk menghadapi Porda ini. Ya. Berarti cabur-cabur juga harus berperan dong Pak Ketua. Persis, dengan segala keterbatasan dalam masa pandemik ini, walaupun kita dapat subsidi yang luar biasa dari pemerintah kota Bandung, tetap induk cabang olahraga dengan segala kemandiriannya dan segala kejeliannya, segala inovasinya saya yakin bisa cabang-cabang olahraga. Karena fakta yang tidak bisa dipungkiri ketika cabang olahraga misalnya kawan saya ini taekwondo, biaya dari KONI itu hanya terbatas. Dari pemerintah itu terbatas, tapi bagaimana caranya ini bisa mengadakan kejuaraannya seperti virtual dan seterusnya. Ini kedewasaan cabur. Ini cukup membantu. Inovasi yang dilakukan oleh cabur ini luar biasa. Ini jadi sebuah model bagi cabang-cabang olahraga lain yang selalu ketergantungan besar terhadap pemerintah. Saya kira itu. Ya, berarti setiap cabur juga harus ada bapak angkat. Persis. Persis. Bukan bapak tiri kan? Bapak tiri. Ini bapak tirinya. Iya, bapak angkat untuk menopang juga ya untuk kesuksesan di Porda nanti. Dan kita bergeser sahabat olahraga, kita bergeser ke Pak Dedi, Ketua TI Kota Bandung ya. Gimana Pak Dedi persiapannya hingga saat ini nih Taekwondo Kota Bandung nih? Terima kasih sebelumnya ya sudah hadir di sini, diundang sama dari tim RRI, sama diberi kesempatan sama Pak Ketum KONI ya. Ya tentunya kita juga memang udah dari secara organisasi kita berkesinambungan di TI Kota Bandung ini ya. Jadi memang untuk namanya prestasi ya kita itu berkesinambungan siapapun pengurus ya untuk mempersiapkan sematang-matangnya. Nah hal ini juga kita juga kebetulan ya kita juga tetap menjaga hubungan baik dengan KONI Kota Bandung ya. Jadi kita bahu-membahu untuk melaksanakan persiapan BK Porda. Nah, kalau kita sih kita ada program jangka pendek, ada jangka panjangnya. Nah kita untuk BK Porda ini kita serius sekali. Kita udah mulai dari tahun lalu ya. Tahun lalu 2020 ya. Bahkan sebelum pandemi kita sudah mulai mulai persiapan BK Porda. Nah, dengan ada pandemi kita juga berpikir ulang, terus mengatur strategi lagi, bagaimana caranya persiapan tetap jalan, tapi untuk yang kegiatan-kegiatan lain juga tetap terlaksana. Itu ya. Jadi kita juga tetap untuk pembinaan ke pelatih unit tetap ada, terus untuk wasit juga tetap ada kitanya. Dan memang intinya tujuannya ya kita tetap untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya di BK Porda nanti. Baik. Gitu. Dan ini cabur taekwondo sudah mempunyai bapak angkat yang tadi dibilang. Alhamdulillah kalau bapak angkat kita sih memang belum ada. Cuman kita inovasi terus untuk mencari dana ya. Kebetulan kita punya anggota juga banyak ya sampai ribuan lah ya. Kita mengadakan ujian kenaikan tingkat. Nah, lumayan juga pemasukannya dari sana. Gitu ya. Terus kita juga inovasi untuk mengadakan kejuaraan. Ya itu kejuaraan. Kita kerjasama kemarin juga ditodong Pak Ketua KONI sama saya untuk kejuaraan Ketua KONI Kota Bandung ya kita todong ya. Nah, alhamdulillah sih dari sana juga kita terbantu lah ya biayanya itu. Dan sekarang kita bulan depan kita akan melakukan dan mungkin lekor ya untuk kejuaraan virtual. Kita mengadakan Bandung International Taekwondo Championship. Bulan depan ya? Bulan Juni itu kita sudah terregistrasi peserta sekitar 2.000 orang lebih. 2.000 orang? 2.000 orang dari 18 negara. 18 negara ya? 18 negara alhamdulillah. Luar biasa. Dan dunia itu. Dan ini salah satu prestasi yang luar biasa ya Pak Ketua ya. 18 negara ikut serta dalam kejuaraan virtual ini. Selanjutnya ini sudah babak kualifikasi kah ini? Kita BK Porda kemungkinan kita setelah PON. Jadi biar tidak ada kepentingan ya. Biasanya kalau sebelum PON ada beberapa daerah kepentingan atau main ya biasalah ya. Kalau ada atlet anda lainnya tidak main, udahlah nggak akan main di PON katanya gitu. Tapi kalau setelah PON ya dicoba di taekwondo itu saya koordinasi sama provinsi supaya tidak ada kepentingan seperti hal-hal itu. Jadi kita menunjukkan prestasi. Kebetulan kita anak kita juga di PON ada 6 orang. 6 orang dua di kategori POMC untuk jurus dan 4 di kategori kerogi. Malah yang 2 orang lagi kita lagi persiapan di SEA Games. Ya, 1 kirogi tarung, 1 lagi di POMC. Itu SEA Games buat Vietnam. Gitu. Berarti kan terbukti sahabat insan olahraga ya, dan ini Jawa Barat ini pembinaan sangat luar biasa. Maksudnya Kota Bandung untuk menopang Jawa Barat nanti di PON. Ada 6 atlet ya yang akan bersiap di PON nanti ya. Dan ini berapa atlet yang akan dipersiapkan di Porda nanti?
Di Porda kita kalau kemarin persiapan kita ada sekitar 40 atlet dari 28 geologi sama 12 jurus. Nanti kita juga akan melakukan seleksi sebentar lagi untuk pembentukan tim inti lah plus tim inti plus ya maksudnya menghindari ada yang cedera gitu ya. Kita tidak 100%, adalah berapa 105% mungkin ya itu. Ya. Berarti ada metode deklarasi juga ya? Ada. Kita selalu dari dulu udah ada degradasi. Promosi ya. Ya, ini udah degradasi udah dua kali kita. Jadi ya secara sportivitas ya yang tidak berkompeten, yang kurang, yang kemampuannya tidak berkembang ya kita kembalikan kepada unit masing-masing untuk dibina. Gitu. Dan berapa pelatih? Pelatih kita dipersiapkan, kita pelatihnya juga ada 6, ya. Jadi 5 pelatih teknik dari kirurgi sama jurus, terus ada pelatih fisik juga, sama pelatih untuk tricking karena di taekwondo sekarang ada muncul namanya pomse freestyle. Jadi seperti kalau kita nonton bukan kayak di film-film, bukan sepeda, freestyle pomse. Jadi seperti di film lah. Jadi kita sekarang nampak bahwa orang ternyata bisa melakukan untuk terbang gitu, untuk backflip gitu kan bisa gitu. Nah di taekwondo untuk menarik hal itu, mengembangkan olahraga taekwondo supaya lebih diminati masyarakat dan lebih enak lagi ditonton. Nah di jurus ini di pomse ada namanya freestyle pomse. Baik. Kalau taekwondo sendiri nanti venue-nya di mana di Porda nih? Rencana itu untuk Pordanya di Subang. Di Subang? Betul. Untuk BK Porda rencana di Kabupaten Bandung Barat. Cuman kita juga ditawarkan dan kita challenge ke Pemprov Jabar kalau setelah PON kita siap jadi tuan rumah. Itu. Luar biasa. Dan ini Pak Deddy, langsung saja berapa medali emas yang akan dibawa ke Kota Bandung? Kalau kita target tentu juara umum. Juara umum? Juara umum. Untuk di taekwondo itu biasanya untuk juara umum itu mengunci di angka 6. 6 medali emas. 6 medali emas. Berapa nomor dari yang 22 nomor. 22. Iya. 22 6 medali emas masih kurang kayaknya kalau misalnya 6 medali emas. 7 atau 8 bisa enggak? Ya kita berebut sebanyak-banyaknya lah. Gitu Yang penting semangat. kita juara umum gitu. Kita buat mengcover cabur-cabur dari yang KONI Kota Bandung yang hilang katanya. Jadi kita tambah dari taekwondo gitu. Di sini ada atlet yang suka gebek, Pak. Aduh, gitu. 6 medali emas. Ya, baik, ini rival terberat nih, daerah mana nih? Rival terberat kita masih Kabupaten Bogor untuk di tarungnya. Untuk jurusnya kita di Kota Bogor. Ya. Dan yang lain juga sama karena sekarang pembinaan di taekwondo Jawa Barat itu diratakan ya. Jadi udah merata. Kalau zaman dulu memang ya taekwondo zaman dulu menjuara rago Kota Bandung betul ya karena memang pelacannya belum merata. Kalau Kota Bandung kan selalu siap dari dulu 3 bulan misalnya sebelum hari H dia udah persiapan. Kalau daerah-daerah lain tidak, cuman sebulan palingnya pastilah ya. Ya kalau proses kan tidak membohongi hasil ya. Tapi kalau untuk zaman sekarang sekarang mulai dari provinsi ya juga sama diratakan kemampuannya. Diratakan kemampuannya. Iya, jadi kayak PPLP Jabar tidak didominasi Kota Bandung gitu ya. Gitu. Jadi itulah. Jadi lebih ke pengembangan taekwondo secara menyeluruh. Ya, tapi tetap walaupun merata dari Kota Bandung kan support ke Jabarnya ada 6. Betul ya, kita memang sekarang masih yang terbanyak karena 6 orang itu lumayan juga terbanyak gitu. 6 medali emas Pak Ketua katanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Pak Ketua, dan ini dari 76 cabang olahraga ya. Pak Ketua sanggup berapa? Untuk medali emasnya di Kota Bandung dulu, ya. Ini dulu ya, kita berangkat dari tahapan tahun ini adalah babak kualifikasi. Kita tidak berpikir dulu pordanya, tapi bagaimana caranya dalam BK ini kita meloloskan sebanyak-banyaknya. Itu sebagai pintu gerbangnya. Tapi yang disampaikan oleh kawan kita, insya Allah ya tadi dari taekwondo ini luar biasa karena saya melihat salah satu cabang olahraga yang komitmen konsisten dalam proses pembinaan sehingga hal yang wajar ketika kontribusi cukup besar, paling besar dari kota kabupaten lain untuk Jawa Barat di PON ini bukti yang cukup nyata. Kang Adi bahwa masih ada dari 76 itu ada 2 cabang olahraga yang sudah BK, masih ada sebelum PON ini masih ada 34 cabang olahraga lagi masih banyak yang akan BK dan itu sebelum PON itu kan sekitar Oktober November ya. Artinya dari Juni sampai Oktober, pertengahan Oktober itu masih ada 34 cabang olahraga yang babak kualifikasi. Setelah PON memang cabang olahraga yang paling banyak BK. Ini salah satunya adalah kawan kita dari taekwondo itu masuk ke dalam 37 cabang olahraga yang BK setelah PON. Dan itu dari sekian banyak
BK itu penyelenggara tetap aja di Kota Bandung. Ada 25% penyelenggara di Kota Bandung dalam hal BK. Yang kedua adalah di Subang 14%, yang lainnya merata. Ini data tidak bisa dipungkiri, jadi udah barangkali di Kota Bandung sajalah BK-nya, karena barangkali dalam situasi pandemik ini dari sisi biaya dan lain-lain. Iya, betul. Itu karena apa, penyelenggara itu ya menurut saya informasi dari kawan-kawan Pengcap juga kan bantuan kan begitu sulitnya sekarang, karena sulitnya dalam artian masa pandemik begini, mengajukan proposal dengan nempelkan pos sponsor, penontonnya tidak ada kan sponsor daripada ogah ya. Karena apa? Sangat sulit sekarang. Yang sekarang dihadapi oleh kawan-kawan di induk cabang olahraga begitu. Karena apa? Kan kalau sponsor itu pasti ingin ditonton oleh banyak orang. Sementara kan sekarang situasi begini. Jadi sehingga kerja keras, kerja berat dari masing-masing Pengda untuk menyelenggarakan event BK. Sehingga yang termudah diambil udah di Kota Bandung saja. Yang panitianya kan memang SDM, wasit dan lain-lain kan cukup banyak. Itu yang jadi pertimbangan bahan kawan-kawan Pengda itu menyelenggarakan di Kota Bandung 25% dan 76 kan cukup tinggi. Yang lainnya merata. Itu Kang Deddy. Berikutnya ketika ditanya target, baru kita menghitung. Memang kami sudah ada ancang-ancang. Dari data memang 70 sekian persen itu, ya maaf 69% itu atlet potensi itu tetap bergantung kepada maksudnya kepada atlet Platda. Ya, jadi baru 31% itu kepada atlet potensial. Barangkali di Kang Deddy tadi yang sebutkan memang atlet Platda masih ujung tombak di taekwondo kan begitu ya. Ya, memang besar. Persentasenya masih besar. Atlet Kota Bandung sekarang 327. Kalau beberapa minggu lalu saya sebutkan masih 360 ya. Sekarang bergeser terjadi fluktuasi. 327 sekarang Kang Adi. Atlet 266, pelatih 55, mekanik 6. Memang kontribusi masih cukup besar. Kalau Kota Bandung ya presentasinya 31, sekian persen. Kan yang juara Porda masih di bawah 11%. Nah ini yang juara Porda kemarin kan ada yang 10%, ada yang 11%, yang juara Porda di 2014 dan juara Porda di 2018. Tetap ujung-ujungnya Kota Bandung masih 31%. Andalan Jawa Barat di PON, termasuk juga kita masih berharap kepada andalan kepada atlet Platda. Dan ini aneh tadi ya, yang juara umum yang juara umum Porda. Tapi kenapa Kota Bandung yang selalu banyak suplai ke Jawa Barat ya? Dan ini satu pertanyaan besar. Bisa menjawab Pak Ketua kalau gitu? Coba. Kawan-kawan cabur sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu. Kawan-kawan cabur, Pengda, Pengcap sudah tahu. Memang SDM bertumpu juga karena proses pembinaan. Saya sering kali mengungkapkan ini. Ada semua cabang olahraga di Kota Bandung. Ada 707 klub. Bukan perkara mudah membangun satu klub, dua klub. Ini di Kota Bandung itu 707. Atlet potensialnya yang digarap oleh beberapa semua cabang olahraga adalah 7.000 sekian atlet. Yang dipakai paling juga nanti untuk Porda kan 1.000 sekian. Karena apa? Itu ada yang senior, junior, usia dini. Tapi yang potensial itu ada 7.000. Belum yang terlibat dalam sekolah atau klub-klub yang binaan dari Pengcap tadi, ini belum terhitung. Jadi ya wajar ketika dari sistem kompetisi, dari sistem pembinaan klub di induk cabang olahraga di Kota Bandung memunculkan proses yang hebat untuk menopang Jawa Barat. Hal yang wajar. Nah saya ingin pasca Porda itu kawan-kawan di KONI Kota Kabupaten Jawa Barat tidak berhenti di situ. Jangan aji mumpung mau Porda menggeliat di hanya 2 tahun terakhir mau Porda, bahkan 1 tahun menjelang Porda. Ikut tidak adil. Kalau kita kan berjuangnya sejak ini kemarin 2019 itu terus pembinaan terus karena biaya dari pemerintah kan masuk ke kita salurkan. Saya push
sebagai ketua umum KONI kepada induk cabang olahraga, dan alhamdulillah memang semua cabang olahraga sudah siap. Kalau KONI Jawa Barat sekarang masih unggul di provinsi-provinsi di Indonesia, begitupun Kota Bandung kalau sampai saat ini masih unggul, Pak. Masih unggul, tapi kan di lapangan biasanya kan lain. Nah, ini yang lainnya itu ya kawan-kawan semuanya tahu. Ya makanya kita lihat presentasi ini mudah-mudahan ya kesalahan-kesalahannya tidak terlalu jauh lah. Baik. Saya kira, tapi kita harus tetap optimis, harus juara. Walaupun di Porda, maaf di Kota Bandung tidak jadi juara umum kemarin-kemarin, tapi terlihat kontribusinya masih tertinggi. 3 PON berturut-turut, kontribusi terbesar adalah dari Kota Bandung. Kemarin kita gagal, selisih hampir 200 sekian medali emas dengan Kabupaten Bogor. Kita hitung kemarin audiensi kepada 73 cabang olahraga, dan ternyata tetap dominasi dari Kota Bandung. Nah, itu faktanya, datanya membuktikan seperti itu. Baik, yang harus digarisbawahi, biasanya yang juara umum paling banyak menopang Jawa Barat. Tapi kenapa Kota Bandung lagi? PR bagi Anda semua itu apa? Betul. Baik, dan ini Kang Dedi, harapan-harapan Kang Dedi sebagai Ketua TI Kota Bandung nih, inginnya seperti apa ke pemerintah setempat atau juga ke KONI Kota Bandung nih untuk atlet-atletnya? Apakah atlet-atlet sekarang dari pembinaannya, uang sakunya, vitaminnya atau apanya sudah lengkap? Gimana? Tentunya semua cabang olahraga mungkin menginginkan terjadinya konsistensi untuk pembinaan di cabang-cabang olahraga dari sokongan dana dari pemerintah melalui KONI Kota Bandung. Yaitu kita dibutuhkan konsistensi untuk mengeluarkan hal seperti itu. Karena itu sangat penting lah. Bohong prestasi itu tanpa pembinaan atau tanpa pendanaan itu bohong. Dengan pendanaan yang kuat, insya Allah prestasi juga pasti bisa terlihat lah itu ya. Tapi ya kita di taekwondo tidak menyerah begitu saja. Begitu ada masalah terjadi, apalagi di masa pandemi ini tidak sesuai dengan diharapkan pendanaan, kita berinovasi terus. Kita berinovasi terus, dan segini juga kita udah alhamdulillah udah terima kasih kepada KONI Kota Bandung, terutama kebijakan ketua KONI Kota Bandung, karena baru periode ini KONI Kota Bandung loh itu saya ngikutin dari awal dari udah lama saya di kepengurusan Pengcap TI Kota Bandung udah 4 periode tapi baru pengurusan KONI Kota Bandung sekarang saja yang sudah mengeluarkan tunjangan prestasi jauh-jauh hari. Itu berat itu. Saya Pordanya 2022, 2019 sudah diluncurkan. Itu di kemudian hari ada masalah karena pandemi, kita juga tetap harus legowo. Itu aja yang pasti selain kita butuh konsistensi dari pemerintah untuk membantu sokongan dana, kita juga tetap tidak akan menyerah begitu saja Kita tetap prestasi kita untuk nomor satu lah, harga diri adalah segala-galanya untuk Kota Bandung. Ini yang saya senang dari kawan-kawan cabur di semua cabang olahraga yang kami bina. Karena melihatnya bukan masalah besar kecil, tapi konsistensi komitmen pemerintah melalui bantuan yang diluncurkan dari pemerintah kepada KONI, dan KONI salurkan kepada induk cabang olahraga dengan dalih untuk pembinaan. Ini jadi sehingga simultasi dari pembinaan itu berjenjang, itu luar biasa di kawan-kawan cabang olahraga. Ini menariknya, ketika salah satu cabang olahraga dulunya tidak ada klub, sekarang mulai bermunculan. Karena salah satu misi kami adalah bagaimana caranya induk cabang olahraga memiliki klub. Karena dengan adanya klub otomatis akan ada kompetisi internal. Kalau tidak ada klub, mana mungkin ada kompetisi? Tidak mungkin ada kompetisi. Bertanding dengan siapa? Klubnya juga nggak ada. Sekarang makanya muncul jadi 707 itu salah satunya itu. Punya siapa? Kawan-kawan cabur. Kita hanya menyalurkan saja. Kita usul dari cabur, usulkan ke KONI, KONI usulkan ke pemerintah, dan alhamdulillah sampai detik ini pemerintah Kota Bandung masih komitmen konsisten untuk membantu. Kalau toh kemarin memang 2020 sempat sedikit rada goncang karena apa? Goncang dalam artian kita pandemi, masa sih kita yang lain bidang-bidang lain atau institusi lain mensubsidi kepada pandemi penanganan pandemi, masa KONI tidak, sehingga yang muncul itu kan 50%. Dengan 50% kita salurkan, memang tidak maksimal, tapi ada lah minimal dana operasional untuk cabur. Begitupun sekarang luncurnya kan belum maksimal nih, baru setengahnya juga belum, tapi insya Allah pemerintah akan melihat yang sekarang itu diluncurkan bagaimana ternyata
ternyata udah disampaikan barusan sudah ada, nanti boleh ditanya ke atlet, ada bantuan ya lumayan lah atlet pelatda ada, dana operasional sudah luncur kan seperti itu. Kita bangun seperti ini karena ini kepercayaan pemerintah itu jangan kita sia-siakan. Supaya apa? Pemerintah hanya ingin prestasi yang membanggakan dari cabur. Salah satunya dari taekwondo. Barangkali dari semua cabur juga ada. Ya nanti boleh ditanya nanti salah satu atlet ke sini. Silahkan. Apa yang kekurangannya kami welcome ketika harus begini masukan. Kita juga mengambil kebijakan itu mula-mula waktu 2019 ya. Kenapa? Salah satu cabang atau di beberapa cabang olahraga ketika kompetisi itu tidak ada matras, sehingga atas masukan itulah dari cabur kita keluarkan kebijakan beli matras bagi cabur-cabur yang membutuhkan matras, salah satunya ya. Dan kebijakan-kebijakan lain itu yang kami luncurkan yaitu bantuan peralatan pertandingan, bantuan alat-alat lainnya yang dibutuhkan oleh cabur. Kebetulan taekwondo belum ya? Ya taekwondo mungkin sekarang belum, akan bikin sejarah ya. Kepengurusan sekarang akan dibelikan elektronik buat Kirogi ya. Jadi kayak PNP sistem. Biaya luncur. Terima kasih kepada Pak Ketua Koni. Biaya dari pemerintah luncur karena ini ada 30 Binpres yang lebih tahu ya, 36 apa 37 karena ada nama cabur ya. Kalau dulu masih 32 cabang olahraga yang belum mendapatkan bantuan. Karena kemarin terkena pemotongan itu ya dari pemerintah karena dibantunya setengah. Jadi sekarang salah satunya adalah taekwondo tahun ini kalau luncur dari pemerintah salah satunya taekwondo harus dapat bantuan untuk kepentingan itu agar apa? Prestasi ya di taekwondo misalnya kebutuhannya seperti alat itu kan mahal. Kalau sudah ada alat itu tidak usah nyewa lagi kemana-mana kan bisa hemat. Itu betul. Salah satunya. Pak Ketua bisa nyewain ke dia ya. Milik ini yang dititipkan di induk cabang olahraga. Baik, Pak Ketua. Dan ini dalam 1 tahun ini ada cabur tambahan, cabur baru. Ya, berarti kan anggaran juga terserap juga. Ya, terus juga belum tahu kedepannya seperti apa cabur tersebut. Bisa dijelaskan? Memang ada penambahan cabang olahraga, beberapa cabang olahraga, tapi kita kan melalui mekanisme kebijakan ketua umum merupakan amanah dari raker, rapat kerja, amanah dari rapat anggota. Ketika salah satu cabang olahraga atau beberapa cabang olahraga sudah diketok dalam forum, itu otomatis hak-hak mereka harus kita kasihkan. Tapi ada tapinya ini. Ya pasti perbedaan karena apa? Misalnya cabang-cabang tertentu yang sudah berjibaku lama, pasti anggarannya lumayan besar dibanding dengan yang baru. Itu perbedaannya di situ. Tapi berikutnya ketika cabang tersebut menunjukkan prestasi dan kinerja yang luar biasa, bisa jadi ada kesetaraan di situ. Itu pertimbangan-pertimbangan itu tetap kami lakukan. Begitupun ada cabang olahraga, di 3 cabang olahraga kan ada 76 yang terdaftar untuk BK ini dan kita baru 73 karena kepengurusan yang 3 itu memang belum, yaitu barongsai, muay thai dan kuras. Nah, itu insya Allah dalam waktu beberapa bulan ini sebelum BK terjadi, insya Allah itu akan dilibatkan. Jadi semuanya insya Allah 76 itu kita akan ikut dan kita akan bina. Menarik ya, barongsai juga ada ya? Ada. Barongsai ada ya, barongsai terus juga tadi apa? Kuras apa? Kuras. Kuras itu cabang olahraga judo, apa? Pengembangan dari judo. Oh ya. Jadi semakin banyak ya, semakin sini semakin banyak cabur-cabur ya. Iya. Nanti cabur kobak ya, cabur kobak. Bisa aja nih. Iya. Dan sekali lagi nih Gi, berapa target ini medali emas? Tadi belum jawab. Aduh, ini berat karena berat maksudnya berbicara yang seperti ini kita ya mungkin hitung-hitungan aja nih. Karena Pak Ketua aja. Pihak Binpres gitu. sudah mendesain kalau sampai sekarang melihat dari peta ya hasil audiensi. Kan audiensi biasanya beberapa kali hasil verifikasi sebelum BK ini tanggalnya sudah ada di sini. Memang belum pernah terjadi lonjakan prestasi di beberapa porda. Ketika juara umum itu meraih di kabupaten kota maksudnya ya, meraih juara umum. Kecuali yang Bogor itu, yang sangat ekstrim luar biasa adalah Kabupaten Bogor yang tahun lalu itu 28,5%. Itu jauh, kita hanya 14%. Kita Porda sebelumnya itu kan 17%, berikutnya 14%, tapi Bogor sebelumnya itu hanya 9%. Bayangkan dari 9% masuk ke 28 naik berapa? 11% peningkatan. Ini saya angkat topi. Tapi pasca
Porda itu kok hanya kontribusi 11% untuk Jabar ya? Nah ini patut kita pertanyakan hal itu. Tapi ketika ditanya bagaimana Kota Bandung kalau saat ini ketika dengan 327 atlet pelatih yang terlibat, kita hasil dari data dari BINPES itu 20,89%. Data 20,8%. Ya insya Allah sebenarnya masih potensi yang juara umum. Ya kecuali ya hal-hal yang di luar dugaan itu. Misalnya mutasi atlet diperketat. Betul-betul Porda ini ajang pembinaan. Ajang pembinaan dari masing-masing kota kabupaten, bukan ajang comot dan seterusnya, karena ini bukan merusak ajang tatanan. Saya kira Baik. itu. Pokoknya mah intinya mah Pak Ketua juara umum lah, Insya Allah Allah. ya gitu. Insya Allah. Targetnya nggak tahu Insya berapa, Allah. pokoknya juara umum. Ini karena Baik. apa? Kita kan mengkolek data dari masing-masing untuk cabang olahraga. Iya. Kalau cabang olahraga Kang Dedi taekwondo ini udah mengatakan juara umum, tinggal cari dari 76, tinggal cari 75 cabang olahraga kan lagi begitu ya. Cari lagi 74, cari lagi 73 cabang olahraga dikumulkan jadi juara umum. Baik. Ya, sahabat olahraga, Insya Allah Olahraga RRI Bandung. Tadi obrolan bersama Ketua KONI Kota Bandung Bapak Nuryadi dan juga Ketua TI Kota Bandung Dedi Heriadi ya. Pokoknya Kota Bandung siap untuk di Porda memperlihatkan pembinaan-pembinaan yang sangat luar biasa, terbukti ya di PON 20 Kota Bandung suplai atletnya sangat luar biasa. Ya, setelah ini kami akan berbincang bersama Ketua KONI Kota Bandung, tapi berbincangnya bersama atlet ya. Ngawangkong nanti bersama atlet. Gimana nih keluh kesahnya atlet, dan Pak Nuryadi akan menjawabnya. Baik, jangan sampai kemana, terus di channel kami YouTube RRI.